Ya, sobat rohani, kita akan mendaki terus, ya berjuang mencapai puncak tertinggi. Terus semangat. Terus siapa lagi? Ya, lanjut terus mendaki ke tempat kita yang sangat indah nantinya, menyampaikan firman Tuhan di tempat tertinggi, sebagai tempat yang terindah yang Tuhan ciptakan. Oh, luar biasa. Oh, haleluya, luar biasa. Kita pasti sampai ke sana. Yes, haleluya. Oke, sobat rohani, akhirnya kita sampai di puncak tertingginya. Oh, luar biasa. Indah sekali. Kita berada di puncak tertingginya. Luar biasa. Haleluya. Shalom, haleluya. Bagaimana kabar sobat rohani? Saya percaya kabarnya tetap dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dalam hidup ini kita percaya kebaikan Tuhan itu lebih dari segalanya. Amin. Nah, saudara, ada hal yang menarik yang perlu saya bagikan bagi sahabat rohani. Kenapa kadang-kala kita, saudara, waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Makanya ada saudara pujian, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kadang-kala waktu kita kok kadang-kala beda dengan waktunya Tuhan ya. Kerinduan kita kalau kita berdoa maunya Tuhan langsung jawab, Tuhan langsung dengar doa kita, Tuhan lakukan perkara yang besar, langsung Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Ternyata tidak, saudara. Ternyata waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Mungkin kerinduan kita begitu besar untuk Tuhan jawab. Tapi Tuhan katakan belum hari ini nak, belum saat ini, saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin lihat bagaimana kesungguhan hati kita terhadap pergumulan kita. Kenapa Tuhan gak langsung jawab segala apa yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan. Tuhan ingin tahu seberapa serius sih kita bergumul dengan pergumulan kita. Seberapa serius sih kita berdoa dengan pergumulan kita, saudara. Ketika kita mendoakan pergumulan terhadap rumah tangga kita, terhadap usaha kita, terhadap bisnis kita, terhadap pekerjaan kita, bahkan terhadap kesehatan kita, Tuhan ingin lihat seberapa serius kita bergumul. Ketika kita serius dan bergumul terus dan bergumul, berdoa terus sampai menentukan waktu Tuhan. Nah, di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya, saudara. Nah, saya kasih tahu bagi sobat rohani, biasakan diri kita ketika kita berdoa, saudara, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Saudara, kadang gini, kalau kita berdoa mengatakan Tuhan harus, Tuhan kau jawab doa saya, harus Tuhan. Kau bilang, oh bukan itu nak, bukan itu keinginan saya, bukan itu kemauan saya, saudara. Nah, ketika Tuhan tidak jawab, kita bisa apa? Akhirnya lemas, akhirnya tidak bersemangat, akhirnya kita bersungut-sungut, akhirnya marah dengan Tuhan. Kadangkala saudara kita nggak sadar, saudara, keinginan Tuhan belum tentu sama dengan keinginan kita. Kemauan Tuhan dengan kemauan kita tidak sama, saudara. Ya, kemauan kita memang seperti hal ini, saya ingin ini dan itu segala macam. Tuhan bilang bukan itu yang terbaik, ada yang terbaik yang saya sediakan, saudara. Makanya usahakan ketika kita berdoa, Tuhan, ini kerinduan saya, pergumulan saya, Tuhan, ini impian saya, cita-cita saya. Tapi di atas semuanya, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biasakan diri kita, saudara, menyerahkan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah kemauan-Mu yang jadi, Tuhan. Kita boleh meminta, kita boleh memohon, boleh kita punya keinginan, saudara, tapi keputusannya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya rencana, pasti luar biasa dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah punya program buat dalam hidup kita, pasti itu luar biasa. Hari ini, saudara, yuk ikuti kemauan Tuhan. Yang penting kau bergumul terus, berdoa terus, dan percayalah rencana Tuhan akan dahsyat dalam hidup. Percayalah rencana Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jalani keinginan Tuhan, maka kau akan melihat kedahsyatannya. Haleluya. Biar firman Tuhan berkati kita. Amin. Haleluya.